berasal dari yang lebih kredibel gitu ya. Nah itu yang menjadi dasar untuk kita menciptakan satu inovasi. Karena mau nggak mau ya pasti mau kayak kita belajar lah mencari satu materi nih tentang ini. eh, Kadang-kadang kita kemana-mana dulu gitu. Akhirnya kita ketemu nih, oh ternyata yang disampaikan oleh dosen saya itu lebih valid gitu daripada artikel yang hanya lebih kejualan aja kan ada juga ya. Eh, karena tipe konten yang ada di internet itu berbagai macam dan punya objektif yang berbeda-beda juga walaupun dia bahas yang sama. Jadi kalau di dunia teknologi digital itu ada istilahnya copywriting. Jadi orang yang membuat satu konten di mana konten tersebut diperuntukkan untuk sesuai kebutuhan gitu. Contoh, saya mau bahas obat paracetamol misalnya. Ya udah saya bikin artikelnya tentang paracetamol, tentang paracetamol itu apa, ini apa. Tapi di dalam konten tersebut saya sisipkan untuk marketing atau penjualan memperkenalkan satu produk yang bisa dipakai jika orang lagi sakit misalnya. Nanti ditambahkan sama dia. Nah, kalau kayak gitu biasanya konten yang disebutkan konten marketing gitu ya. Ada juga mungkin tulisan-tulisan yang memang membahas benar-benar tentang paracetamol tersebut gitu. Nah, itu bisa berasal dari jurnal-jurnal atau dari blog-blog yang disampaikan oleh ahli-ahli di bidang tersebut gitu biasanya. Nah, ini untuk mencari ide-ide kita di dalam sebuah internet ini, nah dibutuhkan satu apa ya, kesiapan digital lah di masing-masing kita gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak terlalu pintar biasanya beauty gitu ya, biasanya kita terjerumus tuh ke informasi yang agak berbeda gitu. Artinya ide kita berbeda, solusinya berbeda lagi. Seperti itu. Tuh. Terus pertanyaan berikutnya, teman-teman kan kami apresiasi ya yang sudah mencetuskan ide-idenya untuk satu kelompoknya. Teman-teman perlu garis bawahi gini, ada disebut dari artikel gitu bahwa Anda bahwa 99% inovasi berakhir sepenuhnya berbeda dari ide awalnya. Ini artinya bahwa ide menjadi kurang penting ketika kita tidak bergerak melakukan sesuatu. Nah, jadi kita asumsikan, kita ambil topik yang kemarin yang teman-teman pecahkan tuh dari yang teman-teman bikin, itu dari sebuah ide mungkin, teman-teman dari masalah dari permasalahan di lapangan atau di internet atau dari diskusi dengan kelompok gitu ya. Tapi yang perlu kita uji adalah apakah ide tersebut bisa diimplementasikan atau sesuai dengan kebutuhan si customer-nya atau user-nya. Apakah cocok atau bagaimana cara kita mengimplementasikan sebuah ide tersebut. Nah, itu yang kita masuk ke ranah itu ya. Jadi untuk ide itu sudah kita munculin dan sekarang bagaimana mengimplementasikannya ke merealisasikannya sebuah ide tersebut menjadi sebuah hal yang nyata. Nah, salah satu konsepnya adalah metodologinya adalah menggunakan golden cycle. Jadi golden cycle itu terdiri dari 3 kata gitu ya. Ada why, how, dan what gitu. Kalau teman-teman familiar dengan satu metodologi 5W1H, jadi what mulai dari what dulu dia. Apa, what, what, apa gitu pakai 1H gitu. Nah, itu biasanya bagaimana kita mengkomunikasikan satu ide kita. Nah, kalau di Golden Circle ini dia lebih spesifik dulu. Dia tuh mulai dari why. Jadi kenapa kamu bikin ini? Gitu. Bukan dari what gitu ya. Atau apa kamu bikin apa gitu. Tapi kalau di Golden Circle itu dia mulai dari why. Jadi tujuan kamu bikin itu apa gitu. Nah, mindsetnya kalau kita bikin apa itu keinginan kita ya. Keinginan kita sebagai manusia yang lebih tingginya gitu. Kamu bikin apa? Oh, saya bikin ini kenapa? Karena ini gitu kan. Tapi kalau why ini kenapa kamu bikin itu gitu pertanyaannya. Terus bagaimana prosesnya? Awalnya gimana? Gitu. Setelah itu apa langkah-langkah yang kamu apa atau hasil yang bisa kamu lihat? Gitu ya. Nah ini konsep ini ditemukan oleh Simon Sinek
seorang konsultan bisnis dan manajemen asal Inggris. Kalau teman-teman apa uh, ini teman-teman lihat konsep ini sangat sederhana dan um, ini kalau saya lihat ya ada sering digunakan sebagai standar atau sebagai materi gitu di inkubasi bisnis yang ada kalau kita mau bikin startup atau inkubator yang ada gitu ya, baik itu di kampus ataupun di luar gitu ya, atau di program yang inkubator yang ada di luar ya. Jadi teman-teman coba nanti uh, di akhir pertemuan untuk minggu depan dari ide yang teman-teman turunkan teman tentukan kemarin, nah itu disusun menjadi sebuah golden circle-nya gitu. Teman perlu jawab why-nya kenapa gitu. Contoh nih ada satu ide membuat satu blog blog tentang penyakit diabetes lah misalnya. Nah itu kan kita bicara why, what deh kan gitu. Atau idenya itu dulu. Nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa Anda memilih mau bikin hal seperti itu? Apa purpose-nya? Apa motivation-nya? Apa yang Anda percaya gitu? Oh karena obat diabetes itu datanya menurut data kesehatan sangat tinggi di daerah saya. Ya udah, berarti itu yang menjadi dasar kita kan, agar di lingkungan saya khususnya nanti itu orang lebih aware tentang pengguna penyakit diabetes. Jadi dia bisa lebih sehat karena diabetes itu bisa turun penyakit yang turunan dan tapi tidak bisa diobati tapi bisa dikontrol misalnya. Nah, kalau teman-teman define tuh jadi why-nya. Terus how-nya gimana? Hmm, Terus tadi define untuk membuat sebuah blog itu bagaimana caranya apa mendefine bahwa cara kita menyampaikan gitu. Mungkin dengan cara karena ini kita lihat targetnya itu adalah usia dari 30 sampai 50 misalnya orang-orang relatif sehat, atau teman-teman mentargetkan usia mahasiswa misalnya. Rata-rata tidak masih punya kehidupan yang ini ya, yang belum sehat lah teman-teman gitu tentang gula gitu, atau belum aware gitu ya mereka. Ya udah teman-teman bikin dengan cara komunikasi sesuai umur atau target penggunanya. Contohnya apa? Saya menggunakan sosial medianya IG atau TikTok untuk kontennya konten video konten kayak gitu. Nah itu how yang bisa di-define. Nah setelah itu what ya. What itu kan kita tujuannya mempublikasi di blog. Terus bagaimana cara kita mengkomunikasikan, saya nanti kita kerjasama dengan pihak kedokteran biar percaya, atau nanti kita kerjasama dengan lembaga sosial A misalnya. Terus kita menggunakan teknologi bloknya ini. Gitu. Nah itu yang perlu kita define juga what-nya apa. Nah seperti itu kira-kira. Jadi tidak hanya ide yang masih general. Nah teman-teman sekarang perlu menurunkannya menjadi tiga kata itu ya, menjadi sebagai dasar untuk eksekusinya. Ini contohnya penggunaan golden circle gitu ya. Teman-teman bisa lihat why itu adalah goals dan added value atau dream ya, visi kita. Kalau yang how itu adalah sebuah prosesnya atau workflow-nya gimana. Contoh tadi saya sampaikan, kan kita bikin konten blog misalnya tentang diabetes. Tapi kalau yang targetnya adalah mahasiswa gitu. Ya kasih blog juga nggak baca ya. Akhirnya kita bilang, saya bikin kontennya ini deh, bikin video TikTok deh gitu. Karena lebih menarik, atau video Instagram misalnya. Udah, berarti cara komunikasi kita ke sana. Gitu.
Atau buatnya apa, produknya apa, kirisannya apa, servisnya apa gitu. Oh, produknya berarti video berupa video gitu, video Instagram Reel atau postingan. Atau nanti ada blognya juga sebagai ulasan misalnya. Terus resultnya gimana kita memastikan bahwa konten kita itu diterima sama di atas, diterima sesuai yang kita rencanakan. Oh, kita bisa lihat dari jumlah pengguna atau jumlah pengunjung dari blog yang kita bikin misalnya. Terus service misalnya. Oh, kita dalam konteks kita bisa juga setelah memperkenalkan, kita juga bisa memfasilitasi bagi rekan-rekan yang mau uh, apa namanya, berkonsultasi dengan ahlinya tentang bagaimana menjaga kesehatan atau kita dari diabetes misalnya. Nah, karena kita kerjasama tadi ya, di how to kita kerjasama sama dokter sama apa, nah kita punya layanan untuk menghubungkan. Nah, hal itu yang bisa jadi, itu seperti itu ya contohnya yang bisa teman-teman turunkan nanti di masing-masing ide. Itu untuk ide. Selanjutnya ini untuk tim ya. Jadi kemarin kan satu kelompok kita terdiri dari maksimum 5 tim ya posisinya. Kita lihat ada yang per orang juga, tidak apa gitu. Nah, di dalam tim tersebut, tolong nanti teman-teman diskusi, dibagi tiga role atau 3 area tanggung jawab gitu ya. Nah, biasanya itu kalau tim-tim itu ada segini, ada hacker, ada hipster, ada hustler gitu. Kita mindsetnya startup ya, teman-teman ingat, coba aja kita, kalau bikin startup deh gitu. Kasih tim, nggak bikin sendiri gitu. Nah, nanti dari 5 orang tersebut diskusi siapa yang menjadi hackernya, siapa yang menjadi hipsternya, siapa yang menjadi hustlernya sesuai keinginannya. Jadi kalau hacker itu memang sifatnya teknis ya. Kalau konteksnya aplikasi digital biasanya dia itu developernya atau timnya gitu. Yang bisa coding lah, bisa apa. Tapi kalau memang teman-teman nanti kan kita nggak coding semua kan gitu. Nah, teman-teman bisa memastikan bahwa yang menjadi hacker ini adalah teman-teman yang punya motivasi di teknisnya. Contoh, bisa ngulik apa ya, tentang Canva, tentang apa gitu yang kemarin W3 School gitu, itu disenang ngulik yang kayak gitu, ya udah itu yang jadi tim hacker gitu. Nah, yang hipster yang kedua itu teman-teman yang mindsetnya desainer. Desainer itu tidak hanya berpikir visual gitu ya, bisa teman-teman bikin PPT atau apa, bikin tampilan website atau apa, nggak itu, tapi secara mindsetnya desain gitu. Jadi bagaimana yang tadinya cerita divisualisasikan menjadi suatu hal yang dimengerti oleh orang, tergambarkan gitu, akhirnya lebih dimengerti sama orang. Nah, itu kalau teman-teman yang audisi lebih masuk ke sana ya, berarti masuknya kayak setelah. Terus ada hustler, tempat ini orang-orang yang berpikirnya lebih ke businessman gitu ya, misalnya untuk leadershipnya, cara komunikasinya baik gitu, dia bisa berkomunikasi dengan uh, apa dengan user nantinya, atau bisa bikin presentasi yang baik, dia bisa berani presentasi. Nah, kayak gitu mungkin orang lebih bisa masuk mengambil hustler gitu. Nah, jadi nextnya minggu depan sekarang didiskusikan untuk minggu depan uh, di dalam masing-masing tim tersebut bagaimana pembagiannya. Siapa hackernya, siapa hackernya, siapa hustlernya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini. Ternyata apakah harus memenuhi tiga-tiga ini Pak? Gitu. Minimum 2, hipster hustler atau hacker hustler gitu ya, atau hipster sampai hacker misalnya. Di tahap pertama kita indikasi ide itu yang harus ada itu yang hustler ini nih, posisi minimum 2 ya. Ya ini tugasnya. Dari masing-masing ide teman-teman silakan turunkan menjadi suatu uh, ini ya, why, how sama what dalam Google Circle.
Terus teman-teman bagi setiap role dan setiap tim gitu. Dari setiap tim yang ditentukan. Pembaginya yang tadi Eka, Rifsa sama Hasra. Ini saya coba contohkan. Izinnya nanti saya jawab ya. Nanti minta tolong nanti bisa di-share ya ide-idenya. Sorry. Uh, Kemarin hari Jumat, contohnya ini. Kok hari Jumat? Hari Rabu ya. Mbak Adela, saya tambahkan ya. Ada satu role di sini. Di kolom C. Nanti bisa ditambahkan. Ini ada contohnya. Nah, untuk menurunkan itu kita bisa pakai aplikasi Miro ya. Teman-teman bisa masuk ke miro.com kalau apa, belum pernah. Jadi terus kolaborasi gitu. Nanti Miro-nya ini disimpan uh, di samping ini. Materi. Nah, nanti masing-masing tim kelompok saya Miro-nya ini nanti di-share aja. Kalau belum pernah pakai Miro, sebenarnya ini lebih ke ini ya. Apa, kita banyak gitu tempat-tempat yang bisa kita pakai, brainstorming kayak gitu gitu, bisa bikin workflow. Ini sangat membantu lah untuk teman-teman yang lagi diskusi misalnya, atau menemukan ide misalnya, itu bisa juga dipakai tempat-tempat kolaborasi. Nanti ada lagi yang, nah ini contoh kemarin prakteknya. Di sini ada sebuah ide adalah medical drug application sebagai media edukasi terkait obatan medis bagi generasi muda di Indonesia. Nah, edukasi tentang medical drug application bagi, nah ini udah clear ya, apa yang kamu bikin, terus untuk siapa, terus apa yang akan kamu ulas gitu. Nah, pertanyaannya di why-nya apa gitu. Mengulangi penyalahgunaan obat pada generasi milenial. Menurut teman-teman yang bikin ini, dia mengambil purpose-nya, alasannya itu dari, karena di lapangan itu masalahnya itu adalah banyak terjadi penyalahgunaan obat gitu. Tuh. Atau karena ada orang yang tidak tahu nih tentang penggunaan obat atau apa efek samping dari sebuah obat. Nah, purpose-nya bisa itu kita define sebagai purpose. Atau kita lihat pengen obat apa, lebih ke obat yang obat herbal gitu daripada obat kimia. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah purpose-nya. Setelah itu di define how-nya gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengedukasi, melakukan hal-hal yang positif ini gitu. Kepikiran how-nya adalah membangun komunitas nih peduli obat milenial misalnya. Kita menjadi kerjasama dengan dokter kesehatan yang peduli juga, dokter juga peduli dengan milenial gitu ya. Nah, itu how-nya. Atau ada yang lainnya misalnya, kita bekerja sama dengan apa gitu, atau kita membuat podcast misalnya apa. Nah, setelah itu what? Di dalam sebuah medical drug application itu ada beberapa modul ternyata. Ada drugpedia, ada drug konsul, herbal drug, drug news, sama drugstore. Dia jelasin yang kemarin. Nah, itu sebagai result yang bisa kita ukur kan. Jadi kebayang tuh apa yang mau kita bikin. Tapi kalau kita cuma bicara ini, medical drug application sebagai media edukasi, pasti banyak sudut pandang yang dipakai. Tidak ada fokus.
apa ya, mungkin menurut saya ini, menurut teman-teman yang lain seperti apa. Ini salah satu tujuannya kenapa kita bikin, menurunkan ide kita menjadi satu langkah gitu ya, mendivide gitu. Ide kita itu menjadi satu langkah dengan menggunakan golden circle tersebut gitu ya. Mungkin contoh ini yang teman-teman bisa lihat, ada pemanfaatan media sosial untuk edukasi kosmetik berbahaya. Nah, ini clear idenya dapat. Pertanyaan berikutnya kan, ya kenapa ini dibahas? Memang banyak gitu kasus di kosmetik berbahaya tuh, atau memang seberapa bahayakah kosmetik itu kalau kita gunakan misalnya. Ternyata banyak beredar kosmetik yang berbahaya menurut teman-teman. Nah, itu yang teman-teman define tuh menjadi satu golden circle kalian. Yang kedua misalnya pengobatan aplikasi e-counseling sebagai pedoman pelaksanaan konsultasi pengobatan penderita HIV. Nah, kenapa dibutuhkan ini? Atau di tempat teman-teman banyak ke HIV? Atau apakah mungkin apakah memungkinkan penderita HIV itu konselingnya melalui e-counseling gitu? Mungkin Pak, karena sekarang konseling itu mahal misalnya, atau penyedia orang yang ahli di konseling itu ternyata sudah kita cari cuma sedikit misalnya. Penderita HIV itu ada 1.000 praktisi atau tenaga ahli di bidang konseling HIV itu cuma 100, dan itu sebenarnya di kota-kota besar gitu. Makanya kita pakai aplikasi itu menjadi sebuah why kan yang bisa kita define di situ gitu. Terus pemanfaatan aplikasi sebagai media pelayanan dan pengobatan. Nah, kalau ini teman-teman tolong detailkan, ini belum clear nih. Ini jawabannya judul belum detail. Tolong lebih detail bisa memberikan tujuan atau memberikan gambaran ini lebih detail lagi ya. Jadi ini teman-teman ini kalau pembangunan aplikasi sebagai media pelayanan dan pengobatan, kemudian saya tambahkan misalnya di mana atau seperti apa. Atau ada tanggapan nggak nih? Bisa open mic dulu. Madinda, Anas, Nur Azizah sama Komang. Mungkin ada perwakilannya, bisa durasi sedikit. Mau bikin apa gitu? Mohon izin bertanya, ada Pak. Mohon maaf tadi terputus. Bisa diulang Pak pertanyaannya? Mungkin bisa dijelasin idenya seperti apa nih? Karena judulnya sangat general ya. Iya baik Pak. Jadi tuh untuk pemanfaatan aplikasinya itu nanti bakal dibuat dalam bentuk aplikasi model pelayanan. Nah jadi misalkan kita berfokusnya pelayanannya nanti itu pada ibu hamil. Nah itu nanti bagaimana bentuk pelayanannya nanti pada saat aplikasinya nanti modelnya itu dalam pendaftaran online dalam bentuk aplikasi Pak. Begitu untuk mempermudah jalur seperti itu dan konsultasi lain halnya. Begitu Pak. Oke, berarti aplikasi ini diperuntukkan untuk atau media pelayanan itu untuk ibu hamil ya? Iya bisa difokuskan, tapi rencananya itu kemungkinan kalau tergantung dari ininya sih Pak. Kalau misalkan kita dari sisi kondisinya, kalau memang kita bisa maksimalkan, kita jadikan ibu hamil atau enggak dari satu penyakit tertentu. Tapi dari bahasanya judulnya saya itu harusnya kan lebih judul ke ibu hamil. Cuman tadi kemarin mungkin saya kurang fokus apa bagaimana. Jadi cukup pengobatannya hanya di bagian seluruh. Jadi maksud saya itu untuk ibu hamilnya aja Pak. Itu Pak. Oke, mungkin bisa ditambahkan dulu ya.
Baik Pak, nanti Itu kan lebih spesifik ya. ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Nah, untuk yang kelompok 6 nih banyak. Nah, mungkin yang kelompok 6 idenya bagus-bagus, tapi tolong sepakati satu aja dulu. Mana yang mau difokusin. Contoh ini kan penguatan website e-commerce, obat-obatan herbal, e-commerce pembelian obat dan pelayanan resep dokter, konten media sosial TikTok, penguatan edukasi sosial Dagu, Sibu. Boleh jelasin Dagu Sibunya? Mungkin ada perwakilan dari kelompok 6. Ada perwakilan?